Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinta Tanpa Izin. Hari ini kita akan mendengarkan cerita novel romantis kembali, menceritakan tentang kesabaran seorang ibu, kesabaran seorang istri yang bernama Salsabila, yang dimana ceritanya dimulai di malam sebelum haji ketika cahaya matahari terbenam berwarna oranye muda di jendela rumah kecil itu. Salsabila memegang baju putih suaminya dengan hati yang penuh harapan. Dia tidak tahu bahwa baju haji itu bukan hanya tanda kesucian, tapi juga kunci yang akan membuka semua rahasia yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Dan malam itu, awal dari segalanya yang akan merubah hidup mereka selamanya. Penasaran dengan ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Di rumah kecil yang bersih di pinggiran kota, tempat di mana pohon jambu biji di halaman depan selalu berbau manis saat pagi hari, dan langit sore selalu terlukis warna oranye muda. Salsabila sedang duduk di lantai ruang tamu yang ditutupi karpet abu-abu. Tangannya memegang baju haji suaminya, Ryan, dengan kehati-hatian yang luar biasa, seperti memegang sesuatu yang sangat berharga dan rapuh sekaligus. Kain katun putih itu sudah dicuci 3 kali, disetrika sampai tidak ada kerutan sedikit pun, dan dia sedang merapikan bagian kerudungnya dengan jari-jari yang halus. Tangan dia sedikit gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kegembiraan dan kecemasan yang bergandengan. Ini pertama kalinya Ryan berhaji, pertama kalinya dia akan jauh dari rumah selama seminggu, dan Salsabila bangga seperti tidak ada batas. Dia membayangkan Ryan berdiri di depan Ka'bah, mengenakan baju putih itu, berdoa dengan hati yang tulus, dan dia yakin doa suaminya pasti akan dikabulkan, termasuk doa untuk keluarga yang selalu bahagia. Sayang, semua sudah siap? Suara Ryan terdengar dari kamar tidur, sedikit tertekan seolah dia sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Salsabila mengangkat kepala, melihat bayangan suaminya muncul di pintu ruang tamu. Dia berdiri, menyimpan baju haji di tas putih yang sudah disiapkan, dan menuju ke arahnya. Sudah, sayang. Semoga perjalananmu lancar dan doamu dikabulkan, jawabnya dengan senyum yang lebar, meskipun hatinya sedikit berdebar ketika melihat Ryan keluar dari kamar. Rambutnya sudah dirapikan dengan sempurna, baju kemejanya biru tua terasa rapi, tapi mata dia, mata coklat yang biasanya selalu ceria dan penuh kasih, seolah tersembunyi kegelapan yang tidak bisa dia fahami. Ada sesuatu di dalamnya yang tertekan, seolah dia sedang menanggung beban yang berat. "Kenapa kamu seolah sedih?" tanya Salsabila, mendekat perlahan dan memegang tangannya. Tangan Ryan itu, yang biasanya selalu hangat ketika menyentuhnya, hari ini terasa dingin, seperti dia baru saja keluar dari ruangan yang sangat sejuk. "Tidak, sayang. Cuma sedih tinggalkanmu dan Aisyah," jawab Ryan dengan suara lemah. Kemudian dia mencium dahinya dengan sentuhan yang cepat. Terlalu cepat seolah dia tidak mau terlibat terlalu lama. Salsabila merasakan sesuatu yang salah, seperti ada benang yang terputus di dalam hati dia, tapi dia menekannya jauh. Hari ini harusnya hari bahagia, hari di mana mereka hanya berpikir tentang kebahagiaan dan kesucian perjalanan suaminya. Dia tidak mau membiarkan keraguan kecil itu merusak hari yang istimewa ini. "Jangan sedih, sayang. Cuma seminggu saja," ucap Salsabila, memeluk pinggang Ryan dengan erat. "Aisyah dan aku akan menunggu kamu pulang dengan senyum. Kamu akan membawa doa yang baik untuk kita semua." Ryan hanya mengangguk, memegangnya balik, tapi tanpa kekuatan yang biasanya ada. Mereka berdiri begitu selama beberapa detik, mendengar suara Aisyah yang sedang bermain di kamar anak. Suara tangis dan tertawa yang selalu membuat rumah ini terasa penuh kehidupan. Kemudian, Ryan melepaskan pelukannya, berkata, "Aku akan ke kamar ambil tas lagi ya, sayang." Dia berjalan kembali ke kamar tidur, dan Salsabila berdiri di tempat itu, melihatnya pergi.
Dia memandang ke jendela, melihat pohon jambu biji di halaman depan bergoyang karena angin, dan dia berdoa lagi, doa agar keraguan yang dia rasakan itu hanyalah hayalan semata. Beberapa jam kemudian, matahari mulai terbenam, melapisi langit dengan warna oranye dan merah tua. Aisyah, yang berusia 7 tahun dengan rambut keriting dan mata sepasang bintang, duduk di pangkuan Salsabila sambil makan kue yang dia buat sendiri. "Ibu, kapan Papa pulang dari haji?" tanya dia dengan suara yang ceria, mulutnya penuh dengan kue. "Seminggu lagi, sayang. Papa akan beli kado untukmu kan?" jawab Salsabila, mencium kepalanya. "Ya, aku mau boneka kuda yang besar," ucap Aisyah dengan senyum yang lebar. Salsabila tersenyum, tapi hatinya kembali terasa berat. Ryan sudah keluar dari kamar sejak tadi, duduk di sofa sambil memegang ponselnya, selalu melihat layar dengan wajah yang serius. Dia jarang bicara, jarang menatap ke arah dia atau Aisyah. Seolah dia ada di rumah, tapi pikirannya jauh di tempat lain. Malam tiba, langit menjadi gelap dan penuh bintang. Ryan berdiri dari sofa, meletakkan ponselnya di meja, dan mendekati Salsabila. "Sayang, aku mau keluar sebentar ya. Bertemu teman untuk doa bersama, persiapan sebelum haji," ucapnya dengan suara yang tetap lemah. Salsabila mengangkat kepala, melihatnya dengan mata yang penuh keraguan. "Doa bersama? Malam ini? Bukankah kamu sudah lelah?" "Tidak, sayang. Cuma sebentar saja. Kita akan berdoa bersama untuk perjalanan besok," jawab Ryan, mencium pipinya dengan cepat. Dia mengambil jaketnya dari rak, membuka pintu, dan keluar. Salsabila berdiri, mengikuti dia sampai ke jendela, dan melihatnya berjalan menuju jalan raya. Di situ, ada sepeda motor hitam yang sudah menunggu, motor dengan lampu depan yang redup, dan pengendara perempuan yang mengenakan kerudung hitam yang menutupi seluruh wajahnya. Dia tidak bisa melihat wajahnya, tapi ada sesuatu di sikapnya yang membuat Salsabila merasa tidak nyaman. Perempuan itu melihat Ryan dengan cara yang terlalu mesra, seolah mereka sudah kenal lama. Ryan naik ke belakang motor. Perempuan itu menyalakan mesin, dan keduanya melaju meninggalkan rumah Salsabila di balik. Salsabila berdiri di jendela itu. Mata dia menatap jalan raya yang kosong. Hati dia penuh dengan ketakutan dan keraguan. Dia menutup jendela, kembali ke ruang tamu, dan duduk di sofa yang tadi duduki Ryan. Dia melihat ponselnya yang terlewatkan di meja, ponsel hitam yang selalu dia jaga rapat. Dia ingin membukanya, melihat apa yang ada di dalamnya, tapi dia menahan diri. Ryan adalah suaminya, orang yang dia percayai sepenuhnya. Dia tidak boleh meragukan dia tanpa alasan. Namun, waktu terus berjalan, dan Ryan belum pulang. Jam 9 malam, tidak ada tanda dia. Jam 10 malam, dia mengirim pesan. "Sayang, kapan pulang?" Tidak ada balas. Jam 11 malam, dia menelepon, tapi teleponnya tidak terhubung. Jam 12 malam, rumah itu terasa sepi dan sunyi. Hanya suara Aisyah yang tidur nyenyak di kamar anak yang terdengar. Salsabila duduk di lantai. Kepala dia meletakkan di meja, dan dia menangis. Air mata yang dia coba tahan sepanjang hari akhirnya keluar. Dia memikirkan bayangan perempuan dengan kerudung hitam itu, memikirkan sentuhan Ryan yang dingin, memikirkan semua tanda-tanda yang dia abaikan. Dan di saat itu, dia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Keraguan yang dia rasakan itu bukanlah hayalan. Ada sesuatu yang Ryan sembunyikan dari dia, sesuatu yang besar. Tiba-tiba, dia mendengar suara pintu terbuka. Dia mengangkat kepala, menyeka air mata, dan melihat Ryan masuk. Matanya merah, seolah dia tidak tidur, dan baju dia sedikit kusut. Dia melihat Salsabila yang duduk di lantai, wajahnya basah air mata, dan dia terkejut. "Sayang, kenapa kamu nangis?" tanya dia dengan suara yang seolah tidak tahu apa yang terjadi. Salsabila berdiri, langkahnya sedikit goyah. Dia menatap Ryan dengan mata yang penuh kesedihan dan kemarahan. "Kamu kemana, Ryan?
Kenapa pulang begini malam? Tanya dia dengan suara yang gemetar. Ryan mendekat, mencoba memegang tangannya, tapi Salsabila mundur. Maaf sayang. Doa bersama lama banget, dan kita berbicara banyak tentang haji. Aku tidak sadar waktu sudah malam. Jawabnya dengan suara yang lemah. Tapi Salsabila tidak percaya. Dia melihat ke arah jaket Ryan yang tergantung di rak, dan dia melihat bintik-bintik bunga kuning yang tidak ada sebelumnya. Bunga yang sama dengan bunga yang tumbuh di tepi jalan raya di dekat tempat perempuan itu menunggu. Dia menatap Ryan, dan dia melihat kebenaran di mata dia. Kebenaran yang dia coba sembunyikan dengan baik. Dan di saat itu, dia berkata sesuatu yang dia tidak pernah bayangkan akan katakan. Siapa dia, Ryan? Perempuan dengan kerudung hitam itu? Ryan menjadi kaku. Wajahnya memucat, dan dia tidak bisa melihat mata Salsabila. Ada jeda lama yang terasa seperti abadi, kemudian dia berbicara dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sayang, itu hanya teman. Tapi Salsabila tahu, itu bukan cuma teman. Dan di hari sebelum Ryan berhaji, di malam yang seharusnya penuh doa dan kebahagiaan, dia menyaksikan awal dari kebenaran yang akan merusak semua yang dia miliki. Pukul 4 pagi, suara pintu terbuka lagi memecah kesunyian malam yang mendalam. Salsabila belum tidur. Dia duduk di sudut kamar tidur, menyandarkan punggungnya ke dinding, memandang bayangan yang bergeser di lantai karena cahaya senter yang masuk dari luar. Ryan masuk, matanya merah dan bengkak seolah dia sudah menangis atau tidak tidur sama sekali. Kain baju dia masih kusut, dan bintik-bintik bunga kuning yang dia lihat tadi masih ada di bahunya, seolah menjadi bukti yang tidak bisa disembunyikan. Dia menutup pintu perlahan, seolah takut mengganggu Aisyah yang tidur di kamar sebelah, dan menatap Salsabila yang duduk diam. Maaf sayang. Doa bersama lama banget, ucapnya dengan suara lemah, hampir seperti bisikan. Langkahnya goyah ketika dia mendekati tempat tidur, seolah tubuhnya terlalu lelah untuk berdiri. Salsabila hanya mengangguk. Bibirnya tertekan rapat, dan dia menahan air mata yang ingin keluar. Dia tidak mau bertengkar sebelum haji. Tidak di hari yang seharusnya menjadi titik awal perjalanan suaminya menuju kesucian. Dia ingin Ryan pergi dengan hati yang tenang, bukan dengan beban pertengkaran. Jadi dia hanya diam, melihat Ryan melepas baju dan membujuk tubuhnya ke atas kasur, tanpa menyentuhnya sedikit pun. Malam itu, mereka tidur berdampingan tapi jauh, seperti dua orang asing yang hanya berbagi tempat tidur yang sama. Salsabila tidak bisa tidur. Dia memandang langit yang mulai menyingsing di luar jendela, melihat bintang-bintang perlahan hilang diganti dengan cahaya matahari yang lemah. Dia memikirkan kata-kata Ryan, memikirkan bintik-bintik bunga itu, memikirkan perempuan dengan kerudung hitam yang menatap suaminya dengan cara yang tidak pantas. Hati dia terasa seperti dipencet dengan kuat. Tapi dia terus berdoa. Doa agar semua ini hanya kesalahpahaman. Doa agar Ryan benar-benar hanya bertemu teman untuk doa. Pukul 6 pagi. Bunyi alarm di ponsel Salsabila berbunyi. Dia bangkit perlahan. Tidak mau mengganggu Ryan yang tampak tidur nyenyak. Dia pergi ke kamar mandi, mencuci muka, dan melihat wajahnya di cermin. Mata bengkak, bibir kering, wajah pucat. Dia mencoba menyenyum, tapi senyum itu terasa paksa dan palsu. Kemudian dia pergi ke kamar anak, melihat Aisyah yang masih tidur dengan boneka kuda kecilnya di pangkuan. Dia mencium kepalanya, dan Aisyah bangun dengan senyum yang ceria. "Ibu, hari ini Papa pergi haji ya?" tanya Aisyah, menggaungkan badan. "Ya, sayang. Kita akan pergi ke bandara bareng Papa," jawab Salsabila, memakaikan baju merah muda ke tubuh anaknya yang kecil. Aisyah senyum lebih lebar, rambut keritingnya bergoyang ketika dia melompat-lompat ke ruang tamu. Ryan sudah bangun ketika mereka sampai di ruang tamu. Dia sudah mandi dan memakai baju kemejanya yang rapi, tapi wajahnya masih terlihat lelah. Dia melihat Aisyah yang ceria, dan senyumnya muncul, tapi senyum itu tetap paksa, tanpa cahaya di matanya. Aisyah berlari ke arahnya, memeluk pinggangnya dengan kuat. "Papa, jangan lupa beli kado buat Aisyah ya."
Boneka kuda yang besar ya? Seperti yang ada di toko mainan? Ujar Aisyah, mengangkat kepala untuk melihat wajah Rayyan. Tentu sayang. Papa akan beli yang terbaik, yang paling besar dan cantik, jawab Rayyan, mencium pipinya. Dia melihat Salsabila yang berdiri di dekat pintu, dan mata mereka bertemu sebentar, tapi Salsabila langsung memalingkan pandang, tidak mau melihat kebenaran yang tersembunyi di matanya. Mereka berangkat ke bandara dengan mobil milik kakak Salsabila, Farhan. Jalanan masih sepi pada pagi hari, dan cahaya matahari menyinari jalan raya yang licin. Aisyah duduk di depan, bernyanyi lagu anak-anak yang dia ketahui, sementara Rayyan dan Salsabila duduk di belakang dengan diam. Tidak ada bicara, hanya suara nyanyian Aisyah dan bunyi mesin mobil yang terdengar. Farhan merasakan ketegangan di antara mereka, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia tahu ini masalah antara suami istri yang harus mereka selesaikan sendiri. Ketika sampai di bandara, orang sudah banyak. Semua jamaah haji mengenakan baju putih atau kemeja yang rapi. Wajah mereka penuh harapan dan kegembiraan. Rayyan mengambil tas hajinya dari bagasi mobil, dan Aisyah memegang tangannya dengan erat. "Papa, cepat pulang ya. Aisyah akan kangen," ucapnya dengan suara yang sedikit sedih. "Ya, sayang. Papa akan cepat pulang," jawab Rayyan, mencium kepalanya lagi. Kemudian dia melihat Salsabila, dan dia memegang tangannya dengan erat. Tangannya yang masih dingin, tapi sentuhannya kali ini terasa penuh rasa minta maaf. "Sayang, maaf ya kalau semalam aku pulang malam," ucapnya dengan suara yang hanya bisa didengar olehnya. Salsabila mengangguk, tidak bisa berbicara. Dia takut kalau dia bicara, suara dia akan gemetar dan air mata akan keluar. Mereka berdiri begitu selama beberapa detik, di tengah keramaian bandara, seolah dunia lain tidak ada. Kemudian, panggilan untuk penumpang pesawat Rayyan terdengar. Rayyan melepaskan tangannya, mencium dahinya dengan cepat, dan berjalan ke arah gerbang keberangkatan. Aisyah menangis sedikit, memanggil nama Papa, dan Salsabila memeluknya erat. Saat pesawat Rayyan lepas landas, terbang tinggi ke langit yang biru, Salsabila menangis. Air mata yang dia tahan sepanjang malam dan pagi akhirnya keluar dengan bebas. Dia berdoa lagi, doa agar Rayyan pulang dengan hati yang lebih tenang, doa agar dia bisa menemukan kebenaran, doa agar keluarga mereka tidak hancur. Aisyah memeluk pinggangnya lebih erat, berkata, "Ibu, kenapa nangis? Papa akan pulang kan?" "Ya, sayang. Papa akan pulang," jawab Salsabila, menyeka air mata. Dia melihat pesawat yang semakin jauh, sampai hilang di awan yang putih, dan dia merasa seolah sebagian hatinya juga terbang bersamanya. Mereka pulang ke rumah dengan mobil Farhan. Aisyah cepat tidur di jalan, lelah karena bangun pagi. Farhan mengantarkan mereka sampai ke depan rumah, dan berkata, "Kakak, kalau ada apa-apa, hubungi kakak ya. Jangan sendirian menangani semuanya." Salsabila mengangguk, menyampaikan terima kasih. Setelah Farhan pergi, dia membawa Aisyah ke kamar anak, menaruhnya di kasur, dan kemudian pergi ke ruang tamu. Dia duduk di sofa, memandang tas hajin Rayyan yang tersisa di meja, tas yang dia isi sendiri semalam. Dan kemudian dia melihatnya, ponsel Rayyan yang lupa dibawa, terletak di sudut meja yang tersembunyi di balik buku. Dia berdiri perlahan, mendekati meja, dan memegang ponsel itu. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia hanya ingin mengecek jadwal pesawat. Cuma itu, dia berpikir. Supaya dia tahu kapan Rayyan akan tiba di Makkah, supaya dia bisa mengirim pesan untuk memberitahu dia bahwa dia sudah sampai dengan selamat. Dia membuka layar ponsel, dan dia harus memasukkan kode sandi. Dia mencoba kode sandi yang dia tahu. Tanggal lahirnya, tanggal lahir Rayyan, tanggal pernikahan mereka, tapi semuanya salah. Dia merasa frustasi, tapi kemudian dia mencoba kode sandi tanggal lahir Aisyah, dan layar ponsel terbuka. Dia mencari aplikasi pesawat, tapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian dia melihat ikon pesan, dan dia membukanya tanpa berpikir.
Dan yang dia lihat membuat dia terbebani sampai tidak bisa bernapas. Ada chat dari nomor yang tidak disimpan, dengan foto profil yang kosong. Pesannya terkirim sekitar jam 5 pagi, tepat setelah Ryan pulang ke rumah. Tulisannya begitu jelas dan menyakitkan. Semoga perjalananmu menyenangkan sayangku. Jangan lupa aku di sini nunggu. Aku akan selalu menunggumu, seperti yang kita janjikan. Salsabila merasa dunia berputar. Kakinya lemah, dan dia hampir terjatuh. Dia membaca pesan itu lagi, dan lagi, tidak mau percaya apa yang dia lihat. Sayangku. Kata-kata itu yang biasanya hanya dia dengar dari Ryan, sekarang diberikan kepada orang lain. Janjikan, apa janji yang mereka buat? Dia memikirkan malam sebelumnya, perempuan dengan kerudung hitam, bintik-bintik bunga kuning di bahu Ryan. Semua itu sekarang terhubung, membentuk gambaran yang menyakitkan dan jelas. Tubuhnya gemetar, dan dia mencopot baterai ponsel dengan cepat, seolah itu bisa menghilangkan pesan itu dari dunia. Dia menyembunyikannya di lemari bawah tangga, di balik tumpukan kain yang jarang dipakai. Dia berdiri di depan lemari, tangan dia menempel di pintu, dan dia menangis lagi. Dia tidak mau percaya, Ryan adalah suami yang baik, ayah yang penyayang, orang yang dia cintai dan percayai sepenuhnya. Ini pasti kesalahpahaman. Dia berpikir, mungkin pesan itu untuk orang lain, mungkin nomornya salah. Tapi dia tahu, itu tidak mungkin. Kata-kata perjalananmu jelas merujuk pada Haji Ryan. Malam itu, dia duduk di lantai kamar tidur, memegang boneka kuda Aisyah. Dia memikirkan semua hari-hari yang mereka lewati bersama, hari-hari bahagia ketika mereka baru menikah, hari-hari senang ketika Aisyah lahir, hari-hari susah yang mereka lewati bersama. Semua itu seolah menjadi tidak berarti lagi. Dan di saat dia merasa hati dia akan pecah menjadi ribuan potong, dia mendengar bunyi ponselnya berbunyi. Dia mengambilnya dan melihat pesan dari Ryan, "Sayang, aku sudah sampai di Makkah. Udara di sini segar, dan aku sudah melihat Ka'bah dari jauh. Aku doa untukmu dan Aisyah." Salsabila membaca pesan itu, dan air mata dia terus mengalir. Dia ingin membalasnya, ingin bertanya tentang pesan dari perempuan itu, tapi dia tidak bisa. Dia hanya mengetik kata-kata yang lemah, "Semoga sehat selalu sayang, doa aku selalu menyertaimu." Dan ketika dia mengirim pesan itu, dia menyadari sesuatu yang mengejutkan dan menyakitkan. Dia sudah tidak tahu lagi apakah dia masih bisa mempercayai suaminya yang dia cintai. Hari ke-7, di Makkah. Hari yang Salsabila tunggu dengan hati yang penuh harapan dan ketakutan. Selama seminggu ini, dia hanya berkomunikasi dengan Ryan melalui pesan singkat dan beberapa telepon suara yang singkat. Ryan selalu berkata dia sibuk dengan jadwal haji, dengan doa dan ibadah, dan dia jarang punya waktu untuk berbicara lama. Salsabila selalu mengangguk, menyimpan pertanyaan yang terpendam di hati. Pertanyaan tentang pesan dari nomor yang tidak disimpan, tentang perempuan dengan kerudung hitam, tentang semua kebenaran yang dia ragu untuk tahu. Hari itu, matahari terbit dengan cahaya yang terang di langit Makkah. Ryan berdiri di depan Ka'bah, mengenakan baju haji putih yang bersih, dan melihat ribuan jamaah yang berkumpul untuk berdoa. Udara di sana terasa segar dan penuh dengan keheningan, meskipun banyak orang. Dia berdoa dengan hati yang tulus, doa untuk keselamatan keluarga, doa untuk kesucian diri, doa untuk keberanian untuk memberitahu kebenaran kepada Salsabila. Tapi setiap kali dia berpikir tentang Salsabila dan Aisyah, hati dia terasa seperti dipencet dengan kuat. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, tapi dia masih berharap bisa mendapatkan maaf. Sore itu, Ryan duduk di kamar hotel yang sederhana, memegang ponselnya. Dia ingin mengirim video call ke Salsabila, pertama kalinya selama perjalanan. Dia ingin dia melihatnya di depan Ka'bah, melihat dia yang sedang beribadah, supaya dia percaya bahwa dia benar-benar ada di sana untuk mencari kesucian. Dia menekan tombol panggilan dan menunggu. Di rumahnya yang kecil di pinggiran kota, Salsabila sedang memasak makan malam untuk Aisyah ketika ponselnya berbunyi. Dia melihat layar,
Video call dari Rayyan. Hatinya berdebar kencang, dan dia cepat mengambilnya. "Assalamualaikum, sayang," ucapnya dengan suara yang sedikit gemetar. "Waalaikumsalam, sayang. Bagaimana kabarmu dan Aisyah?" jawab Rayyan, dan wajahnya muncul di layar. Salsabila melihat dia berdiri di depan Ka'bah, baju haji putihnya bersih, mata dia terlihat tenang dan damai. Dia merasa lega sejenak, seolah semua keraguan dia hanyalah hayalan. "Kita baik-baik saja, sayang." Aisyah selalu menanya kapan papa pulang. Jawab Salsabila, menunjuk ke Aisyah yang sedang bermain di lantai ruang tamu. Aisyah melihat ponsel dan senyum lebar. Papa ada di layar," ucapnya, berlari ke arahnya. "Hai sayang, papa kangen banget sama Aisyah," jawab Rayyan dengan senyum yang lebih tulus sekarang, melihat anaknya yang ceria. Mereka berbicara sebentar. Aisyah menceritakan tentang hari-harinya di sekolah, tentang boneka kuda yang dia tunggu, tentang semua hal kecil yang membuat dia senang. Kemudian Aisyah pergi bermain lagi, dan hanya Salsabila dan Rayyan yang tersisa di panggilan. "Sayang, aku sedang berdoa untukmu dan Aisyah. Doa agar kita selalu bahagia, agar keluarga kita tidak terputus," ucap Rayyan, mata dia menatap langsung ke kamera. Suaranya terdengar tulus, dan Salsabila merasa hati dia melembut. "Saya juga doa untukmu, sayang. Semoga kamu mendapatkan kesucian, semoga semua doamu dikabulkan," jawabnya, tapi hatinya masih berdebar kencang. Dia ingin bertanya tentang pesan itu, ingin bertanya tentang malam yang dia pulang terlambat, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Dia takut kalau dia bertanya, dia akan kehilangan Rayyan selamanya. Mereka berbicara lagi sebentar, tentang cuaca di Makkah, tentang jadwal haji, tentang rencana ketika Rayyan pulang. Rayyan menceritakan tentang keindahan Ka'bah, tentang rasa damai yang dia rasakan di sana, tentang semua hal yang membuat dia menyadari betapa besar kesalahannya. Salsabila mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dia merasa harapan kembali muncul di hati. Mungkin Rayyan benar-benar berubah, mungkin dia benar-benar mencari kesucian, mungkin semua ini akan berakhir dengan baik. Tetapi malam itu, malam haji yang disambut dengan doa dan syukur di seluruh dunia, Rayyan membuat kesalahan fatal. Dia selesai berbicara dengan Salsabila, dan berkata, "Sayang, aku mau berdoa lagi ya. Nanti aku hubungi lagi." Dia menekan tombol untuk menutup panggilan, tapi dia salah tekan. Panggilan masih terhubung, tapi Rayyan tidak menyadari. Dia memutar ponselnya, meletakkan di meja kamar hotel, dan berjalan ke sudut kamar. Salsabila masih memegang ponselnya, menunggu layar berubah menjadi hitam. Tapi layar itu tetap menyala, dan dia melihat Rayyan berjalan ke sudut kamar. Kemudian, seorang perempuan dengan kerudung putih mendekatinya. Perempuan itu mengenakan baju haji juga, tapi wajahnya terlihat muda dan cantik. Dia mendekat ke Rayyan dengan langkah yang lemah, dan memeluk pinggangnya dengan erat. "Sayang, kamu sudah selesai berbicara dengan dia?" tanya perempuan itu dengan suara lembut, suara yang Salsabila dengar jelas dari ponselnya. Rayyan mengangguk, kemudian dia mencium pipinya dengan sentuhan yang lembut dan mesra. "Ya, jangan khawatir. Dia tidak akan tahu apa-apa," jawabnya dengan suara yang lemah, tapi penuh dengan kasih. Pada saat itu, dunia Salsabila terbalik. Kakinya lemah, dan dia hampir terjatuh. Dia melihat apa yang terjadi di layar. Suaminya yang dia cintai dan percayai, sedang dipeluk dan dicium oleh perempuan lain di malam haji yang seharusnya paling suci. Air mata dia membanjiri pipinya, dan dia menangis dengan sekuatnya. Suara tangisnya terjebak di tenggorokan. Dia tidak bisa percaya apa yang dia lihat. Semua harapan yang dia miliki, semua doa yang dia panjatkan, semuanya hancur dalam sekejap. Dia cepat menutup ponselnya, menyembunyikannya di balik punggungnya, dan menangis dengan lebih deras. Suara tangisnya terdengar keras, dan Aisyah yang sedang bermain di kamar anak bangun. Dia berlari ke ruang tamu, melihat Salsabila yang duduk di lantai dengan wajah basah air mata. "Ibu, kenapa nangis? Ada apa ya?"
Tanya dia dengan suara yang sedih, mendekat dan mencium pipinya. Salsabila hanya memeluknya erat, memeluk tubuh anaknya yang kecil sekuatnya. Dia tidak bisa berbicara. Kata-kata itu terjebak di tenggorokan, terhalang oleh rasa sakit yang terlalu besar. Dia memikirkan Ryan yang sedang di Makkah, memikirkan perempuan dengan kerudung putih, memikirkan kata-kata dia tidak akan tahu apa-apa. Semua itu menyakitkan lebih dari apa yang dia bisa bayangkan. Dia memegang Aisyah lebih erat, merasa bahwa anaknya adalah satu-satunya yang dia miliki, satu-satunya yang tidak akan pernah menyakitkannya. Di sisi lain dunia, di kamar hotel di Makkah, Ryan tiba-tiba menyadari bahwa ponselnya masih menyala. Dia mengambilnya, dan melihat bahwa panggilan ke Salsabila masih terhubung, sudah lebih dari 10 menit. Wajahnya memucat, dan dia merasa darahnya beku. Dia tahu, dia telah membuat kesalahan yang fatal. Tahu bahwa Salsabila pasti sudah melihat segalanya. Dia mencoba menelepon kembali, tapi ponsel Salsabila sudah mati. Dia mencoba mengirim pesan, tapi tidak ada balas. Dia berdiri di tengah kamar, memegang ponselnya, dan menangis dengan sekuatnya. Dia tahu bahwa dia telah merusak semua yang dia miliki, keluarga, cinta, kepercayaan, di malam yang seharusnya paling suci dalam hidupnya. Kembali di rumahnya, Salsabila masih memeluk Aisyah yang sudah tidur di pangkuannya. Dia melihat langit malam yang penuh bintang, dan dia berdoa sekali lagi. Bukan doa untuk maaf, bukan doa untuk kebahagiaan, tapi doa untuk kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi kebenaran yang sudah dia lihat, kekuatan untuk melindungi Aisyah, kekuatan untuk hidup tanpa orang yang dia cintai, tapi yang telah menyakitkannya begitu dalam. Dan di malam haji yang seharusnya penuh syukur, dia menyaksikan akhir dari semua yang dia percayai, dan awal dari sesuatu yang dia tidak pernah bayangkan akan hadapi. Esok pagi, matahari menyinari lantai kamar tidur dengan cahaya yang lemah. Salsabila belum tidur sepenuhnya. Dia duduk di sudut kamar, memegang Aisyah yang tidur nyenyak di pangkuannya, dan memandang langit yang mulai terang. Tubuhnya lelah, hati dia penuh dengan rasa sakit dan kebencian yang dia tidak pernah rasakan sebelumnya. Dia masih tidak bisa percaya apa yang dia lihat semalam. Ryan yang dipeluk oleh perempuan lain, kata-kata dia tidak akan tahu apa-apa yang menyakitkan hati dia. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Dia melihat layar, telepon dari Ryan. Hatinya berdebar kencang, tapi dia merasa tidak ada lagi rasa takut. Dia mengambil panggilan, menekan telepon ke telinganya, dan suara dia keluar dengan dingin, tanpa emosi. "Assalamualaikum sayang." Ryan suaranya terdengar gemetar, penuh dengan rasa takut. "Waalaikumsalam." Salsabila jawabnya dengan singkat, tidak mau berkata lebih banyak. "Sayang, kenapa suaramu sedih? Atau, apakah kamu melihat apa-apa semalam?" "Aku maaf sayang, aku lupa menutup panggilan. Itu hanya teman," ucap Ryan dengan cepat, seolah ingin membekukan waktu dan menyembunyikan kebenaran. Salsabila tertawa, tapi tawa itu terasa kering dan menyakitkan. "Kamu mau bohong lagi?" jawabnya. Suaranya mulai gemetar karena kemarahan dan kesedihan. "Aku melihat semuanya, Ryan. Semua yang kamu lakukan dengan perempuan itu. Perempuan itu siapa?" Ada jeda lama di sisi lain telepon, jeda yang terasa seperti abadi. Salsabila mendengar suara napas Ryan yang terengah-engah, seolah dia sedang berusaha mencari kata-kata yang tepat. Kemudian, dia mendengar suara Ryan menangis. Suara yang lemah dan penuh dengan rasa minta maaf. "Maaf sayang, maaf sekali. Dia adalah kakak tiri aku yang aku temui lagi di sini. Kita bertemu secara tidak sengaja di jalan menuju Masjidil Haram. Tapi itu bukan apa-apa sayang. Hanya teman. Kita cuma berbicara dan berdoa bersama." Tapi Salsabila tidak percaya. Kata-kata kakak-kata dan hanya teman tidak cocok dengan apa yang dia lihat. Sentuhan mesra, ciuman di pipi, kata-kata sayangku yang dia baca di pesan. Dia menutup telepon tanpa berkata apa-apa, meletakkan ponselnya di kasur,
dan berdiri perlahan. Aisyah masih tidur, jadi dia keluar dari kamar dengan hati yang berat, menuju ke lemari bawah tangga, tempat dia menyembunyikan ponsel Rayyan yang lupa dibawa. Dia membuka lemari, mengambil ponsel Rayyan, dan memasang baterai yang dia copot semalam. Tubuhnya gemetar ketika dia membuka layar, memasukkan kode sandi tanggal lahir Aisyah, dan membuka aplikasi pesan lagi. Dia mencari nomor yang tidak disimpan itu, dan menemukan chat yang lebih banyak. Chat yang dia tidak baca semalam. Pesan pertama terkirim seminggu yang lalu, ketika Rayyan masih di rumah. "Sayang, kapan kita bisa bertemu lagi? Aku kangen banget." Pesan kedua, "Jangan khawatir, dia tidak akan tahu. Kita bisa bertemu malam sebelum kamu berangkat." Pesan ketiga, "Aku senang kamu bisa datang kemarin malam. Itu momen yang indah untuk kita berdua." Dan pesan terakhir, yang terkirim hari ini pagi, "Sayang, dia tahu apa-apa. Kamu harus berbicara dengannya. Katakan itu hanya kesalahpahaman." Salsabila menangis lagi. Air mata dia membanjiri layar ponselnya. Dia menggulir ke bawah dan menemukan cat lain, cat yang membuat dia terkejut sampai tidak bisa bernapas. Ada pesan dari perempuan itu dengan foto hasil tes kehamilan, garis 2 yang jelas. Tulisannya, "Rayyan, aku hamil 3 bulan. Anak kita, apa yang kita akan lakukan?" Dan balasan Rayyan, "Jangan khawatir sayang, kita akan cari cara. Aku tidak akan tinggalkan kamu dan anak kita." Perempuan itu bernama Larasati, dan dia sudah hamil anak Rayyan. Salsabila merasa dunia berputar. Kakinya lemah, dan dia terjatuh di lantai. Dia membaca pesan itu lagi dan lagi, tidak mau percaya apa yang dia lihat. Rahasia yang lebih parah dari apa yang dia bayangkan, bukan hanya perselingkuhan, tapi juga anak yang akan lahir dari perempuan lain. Dia memikirkan Aisyah yang masih kecil, memikirkan semua hari-hari dia menunggu Rayyan pulang dari kerja, memikirkan semua doa dia untuk keluarga yang bahagia. Semuanya hanyalah omong kosong. Dia mengambil ponselnya, menelepon Rayyan lagi. Panggilan terhubung seketika. "Sayang, maaf. Aku tidak sengaja bohong. Itu hanya kesalahan," ucap Rayyan dengan suara menangis. Tapi Salsabila tidak mau mendengar kata-kata itu lagi. "Saya tahu semuanya, Rayyan. Dia hamil anakmu," ucapnya dengan suara yang sudah tidak ada kekuatan lagi. Suara yang hanya bisa terdengar seperti bisikan. "Kapan kamu mulai bohong padaku? Kapan kamu mulai menyakitkanku seperti ini?" Di sisi lain dunia, Rayyan terkejut. Wajahnya memucat, dan dia menjatuhkan ponselnya ke lantai. Dia tidak menyangka Salsabila akan menemukan cat itu. Dia berdiri di tengah kamar hotel, memegang kepalanya, dan menangis keras. Suara tangisnya terdengar meresahkan di kamar yang sunyi. "Sayang, maaf sekali. Itu hanya kesalahan sekali. Aku tidak mau kehilanganmu dan Aisyah. Aku mencintaimu, sayang. Aku benar-benar mencintaimu." Tetapi kata-kata itu tidak bisa memperbaiki apa yang sudah hancur. Salsabila merasakan hati dia pecah menjadi ribuan potong, seperti kaca yang jatuh ke lantai. Dia mendengar suara Rayyan yang menangis, tapi dia tidak merasa belas kasihan. Dia hanya merasa sakit, sakit yang terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. "Kamu mencintai aku? Maka dari mana Larasati dan anakmu itu?" jawabnya dengan suara yang dingin. "Kamu bohong padaku selama bertahun-tahun, Rayyan. Semua yang kita miliki hanyalah omong kosong." Dia menutup telepon lagi, meletakkan ponselnya di lantai, dan menangis dengan sekuatnya. Dia membuka jendela, melihat pohon jambu biji di halaman depan yang masih berbau manis, melihat langit yang biru dan ceria, seolah dunia ini tidak tahu tentang rasa sakit yang dia rasakan. Aisyah bangun dan keluar dari kamar, melihat ibunya yang menangis di lantai. Dia berlari ke arahnya, memeluk pinggangnya. "Ibu, kenapa nangis lagi? Papa marah ke ibu ya?" tanya Aisyah dengan suara yang sedih. Salsabila memeluknya erat, memegang tubuh anaknya yang kecil sekuatnya. "Tidak sayang, Papa tidak marah.
Hanya ibu yang sedih, jawabnya dengan suara yang gemetar. Dia melihat wajah Aisyah yang ceria, mata yang sepasang bintang, dan dia menyadari bahwa dia harus kuat untuk melindungi anaknya dari semua kebenaran yang menyakitkan. Tiba-tiba, ponsel Ryan yang ada di tangannya berbunyi. Dia membuka layar dan melihat pesan dari Larasati. Ryan, kamu sudah berbicara dengannya. Aku takut. Aku tidak mau kehilangan anak kita dan kamu. Salsabila melihat pesan itu, dan dia merasa kemarahan muncul di hati dia. Kemarahan yang dia tidak pernah rasakan sebelumnya. Dia mengetik balasan dengan tangan yang gemetar. Ini Salsabila, istri Ryan. Jangan hubungi dia lagi. Semua yang kamu lakukan adalah kesalahan, dan kamu akan membayar untuk itu. Dan di saat dia mengirim pesan itu, dia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dia tidak hanya marah pada Larasati dan Ryan. Dia juga marah pada dirinya sendiri, karena terlalu lama menyembunyikan kebenaran, terlalu lama mempercayai kata-kata bohong yang membuatnya sakit. Dan dia tahu, perjuangan baru saja dimulai, perjuangan untuk kebenaran, untuk hak anaknya, dan untuk kehidupan baru yang dia harus bangun dari puing-puing yang tersisa. Malam haji yang sebenarnya, malam yang diharapkan semua jamaah di seluruh dunia, tiba dengan keheningan yang mendalam di Makkah. Ribuan jamaah berkumpul di sekitar Masjidil Haram, mengenakan baju haji putih yang bersih, dan berdoa dengan hati yang tulus. Cahaya lampu menyinari Ka'bah yang megah, membuatnya terlihat lebih indah dan suci. Udara di sana terasa penuh dengan harapan dan kesucian, tapi bagi Ryan, semuanya terasa kosong dan hampa. Dia berdiri di sudut yang sunyi, jauh dari keramaian, dan memandang Ka'bah. Hati dia penuh dengan kesedihan dan rasa bersalah yang tidak bisa dia lepaskan. Ia sudah mengirim pesan ke Salsabila berkali-kali, pesan minta maaf, pesan berjanji untuk berubah, pesan meminta dia untuk mendengarkan, tapi tidak ada balas. Ponselnya hanya menampilkan tanda terkirim, tapi tidak terbaca. Dia merasa seolah dunia ini telah meninggalkannya, seolah dia hanyut di lautan kesalahan yang tidak bisa dia keluar. Dia berdoa dengan hati yang hancur. Doa untuk keberanian untuk memberitahu semua kebenaran, doa untuk kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, doa untuk maaf yang dia tidak berhak dapatkan. Air mata dia mengalir di pipinya, mencampur dengan keringat yang menetes di dahinya. Dia merasa begitu kecil di depan kebesaran Ka'bah, begitu tidak berharga di depan Tuhan yang Maha Pengasih. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang mengenakan kerudung hitam mendekatinya. Rambutnya tidak terlihat, wajahnya sebagian tertutup, tapi langkahnya dia kenal, langkah yang lemah tapi penuh kekuatan, langkah yang dia lihat setiap hari selama bertahun-tahun. Dia mengangkat kepala, dan matanya terbuka lebar. "Sayang, kamu ada di sini?" tanya Ryan dengan suara yang gemetar. Mata dia bingung dan penuh harapan. Dia tidak bisa percaya, Salsabila ada di Makkah, di tengah malam haji yang paling suci. Salsabila mendekat sampai dia berdiri tepat di depan Ryan. Matanya kering tapi penuh kekuatan, wajahnya pucat, tapi tegas. "Aku datang dengan bantuan kakakku yang juga berhaji," jawabnya dengan suara yang tenang. "Kakak Farhan sudah mendaftarkan aku sebagai jamaah tambahan semenjak seminggu yang lalu. Aku ingin mendengar kebenaran dari mulutmu, di tempat yang paling suci ini. Tidak ada lagi bohong, Ryan, hanya kebenaran." Ryan menangis lagi. Suara tangisnya terdengar lebih keras di tengah keheningan. Dia meraih tangannya, tapi Salsabila tidak menarik tangannya kembali. Dia menceritakan semua, mulai dari bagaimana dia bertemu Larasati di stasiun kereta menuju bandara, bagaimana Larasati menyapa dia dengan senyum yang mesra, bagaimana dia merasa tergoda karena merasa terasing dari Salsabila yang selalu sibuk dengan Aisyah dan urusan rumah tangga. Dia menceritakan bagaimana Larasati memberinya perhatian yang dia rasa hilang, bagaimana dia lupa tentang kesetiaan dan keluarga, bagaimana dia membuat kesalahan yang tidak bisa dia maafkan sendiri. "Tapi sayang, aku mencintaimu. Aku mencintai keluarga kita," ucap Ryan dengan suara yang lemah. Mata dia menatap langsung ke mata Salsabila. "Aisyah adalah anakku. Kamu adalah istriku.
Tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu di hatiku. Larasati hanyalah kesalahan yang aku lakukan karena keegoisan dan kebutuhan akan perhatian. Salsabila mengangguk, dan dia merasa hati dia melembut sejenak. Dia tahu Ryan mencintainya, dia bisa melihatnya di matanya, mendengarnya di suaranya. Tapi, cinta itu tidak cukup untuk menyembuhkan rasa sakit yang dia rasakan. Aku tahu, jawabnya dengan suara yang tenang. Tapi kebenaran itu lebih penting dari cinta yang bohong. Kamu menyembunyikan segalanya dari aku, Ryan. Kamu membuatku hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun. Itu yang menyakitkanku paling banyak. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar dari balik mereka. Ryan, siapa dia? Tanyanya dengan suara marah dan sedih. Ryan dan Salsabila memalingkan kepala dan melihat Larasati berdiri di sana, mengenakan kerudung putih, mata dia bengkak dan penuh kemarahan. Ryan berdiri tegak, matanya tegas. Dia istriku, jawabnya dengan suara yang kuat. Salsabila. Dan aku akan bertanggung jawab atas semua kesalahanku, terhadap dia, terhadap Aisyah, dan terhadapmu juga, Larasati. Larasati menangis, air mata dia membanjiri wajahnya. Tapi aku hamil anakmu, ucapnya dengan suara yang meresahkan. Aku sudah mengorbankan segalanya untukmu. Kamu janji akan tinggalkan dia untukku dan anak kita. Ya, dan aku akan tanggung jawab atas anak kita. Aku akan membantu biaya kehidupannya, akan mengunjunginya, akan menjadi ayah yang bertanggung jawab. Jawab Ryan dengan tegas. Tapi aku tidak akan tinggalkan Salsabila dan Aisyah. Aku sudah salah sekali. Aku tidak mau salah lagi di malam haji ini. Aku tidak mau kehilangan keluarga yang sebenarnya. Salsabila melihat semua itu. Ryan yang menanggung jawab, Larasati yang menangis karena kesalahan yang juga dia lakukan, dan Kabah yang berdiri megah di belakang mereka. Hati dia terasa campur aduk. Ada kemarahan, ada kesedihan, tapi juga ada rasa belas kasihan. Dia melihat Larasati yang hamil, perempuan yang juga terjebak dalam kesalahan yang sama, dan dia menyadari bahwa Larasati juga korban. Dia mendekat ke Larasati, langkahnya perlahan, dan memegang tangannya. Tangan Larasati gemetar, tapi dia tidak melepaskannya. Kamu juga korban kesalahannya, ucap Salsabila dengan suara yang lemah, tapi penuh kasih. Kamu mungkin tidak tahu bahwa dia sudah punya istri dan anak. Atau mungkin kamu tahu, tapi kamu terlalu cinta untuk melihat kebenaran. Mari kita semuanya berdoa, doa agar kita semua menemukan jalan yang benar. Doa agar kita semua bisa melangkah ke depan tanpa memegang beban kesalahan masa lalu. Larasati menangis lebih deras, tapi dia memegang tangannya kembali. Dia melihat Salsabila, melihat kebaikan di matanya yang seharusnya marah padanya, dan dia merasa rasa bersalah yang besar. Maaf, ucapnya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Maaf karena merusak rumah tanggamu. Maaf karena membuatmu sakit. Baiklah, jawab Salsabila dengan senyum yang lemah. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Malam itu, ketiganya berdiri bersama di depan Ka'bah, di tengah ribuan jamaah yang berdoa. Ryan berdiri di tengah, tangan kiri memegang tangan Salsabila dan tangan kanan memegang tangan Larasati. Mereka berdoa dengan hati yang tulus. Ryan minta maaf kepada Salsabila dan Tuhan. Larasati minta maaf karena merusak rumah tangga dan minta kekuatan untuk melahirkan anaknya. Dan Salsabila minta kekuatan untuk memaafkan dan melangkah ke depan. Cahaya lampu menyinari mereka, membuat mereka terlihat seperti satu kesatuan yang mencari kesucian dan kebenaran. Setelah doa selesai, Larasati melepaskan tangannya. Aku akan pulang ke kamar hotel, ucapnya dengan suara yang tenang. Aku akan memikirkan semua yang kita bicarakan. Aku akan melahirkan anak ini, tapi aku tidak akan memaksamu untuk tinggalkan mereka. Kamu punya keluarga yang benar-benar mencintaimu. Dia melihat Ryan dan Salsabila sekali lagi, kemudian berjalan meninggalkan mereka. Ryan memegang tangannya Salsabila lebih erat. Sayang, apakah kamu mau memberiku kesempatan kedua? Tanya dia dengan suara yang gemetar. Aku akan berubah. Aku akan selalu jujur.
Aku akan melakukan segalanya untuk memperbaiki kesalahanku. Salsabila melihatnya. Mata dia penuh dengan harapan dan keraguan. Kesempatan kedua adalah sesuatu yang sulit untuk diberikan, Ryan, jawabnya. Tapi aku mau mencoba. Bukan karena aku lupa rasa sakitmu, tapi karena aku masih mencintaimu, dan aku ingin keluarga kita tetap utuh. Tapi ada aturan baru. Kejujuran adalah segalanya. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi bohong. Kalau kamu melakukan kesalahan lagi, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan lagi. Ryan mengangguk dengan senyum yang tulus. Terima kasih sayang. Aku akan tidak pernah mengecewamu lagi. Aku berjanji. Ending tak terduga. Beberapa bulan kemudian, Ryan pulang ke rumah yang kecil di pinggiran kota. Salsabila dan Aisyah menunggunya di halaman depan, dengan senyum yang lebar. Aisyah berlari ke arahnya, memeluk pinggangnya dengan kuat. Papa pulang, ucapnya dengan suara yang ceria. Ryan mencium kepalanya, kemudian melihat Salsabila yang berdiri di belakangnya. Dia telah melahirkan anak laki-laki baru, anak yang mereka beri nama Zainal, yang dilahirkan tepat setelah Ryan pulang. Salsabila memegang bayi itu di pangkuannya, dan dia melihat Ryan dengan senyum yang tulus. Selamat datang pulang, sayang, ucap Salsabila. Ryan mendekati, mencium pipinya dan kemudian mencium kepala bayi Zainal. Terima kasih, sayang. Aku senang banget pulang. Sejak itu, kehidupan mereka berjalan dengan lebih tenang. Salsabila tidak memecahkan perkawinan, tapi dia membuat aturan baru yang harus dipatuhi oleh semua orang. Ryan selalu jujur, selalu memberitahu dia apa yang dia lakukan dan dengan siapa dia bertemu. Dia membantu urusan rumah tangga, bermain dengan Aisyah dan Zainal, dan membuat semua upaya untuk memperbaiki kesalahannya. Larasati memutuskan untuk melahirkan anaknya, anak perempuan yang dia beri nama Safira, dan tinggal bersama keluarga dia di kota lain. Ryan selalu mengirim uang untuk biaya kehidupannya dan Safira, dan setiap bulan dia mengunjunginya untuk melihat anaknya. Larasati telah menemukan pekerjaan sebagai guru, dan dia hidup dengan damai, tanpa memaksakan dirinya ke dalam kehidupan Ryan dan Salsabila. Aisyah tahu apa yang terjadi. Dia melihat bagaimana papa dan ibu berusaha memperbaiki semua yang hancur, bagaimana papa mengunjungi Safira dan Larasati, bagaimana semua orang bekerja sama untuk membuat hidup lebih baik. Dia tidak paham semua halnya, tapi dia tahu bahwa keluarga itu penting, dan bahwa maaf adalah hal yang paling berharga di dunia. Suatu malam, mereka duduk bersama di halaman depan, melihat matahari terbenam. Aisyah duduk di pangkuan Ryan, Zainal tidur di pangkuan Salsabila. Ryan memegang tangannya Salsabila, dan mereka melihat langit yang berwarna oranye dan merah tua. Sayang, kamu pernah menyesal memaafkanku? Tanya Ryan dengan suara yang lemah. Tidak, jawab Salsabila dengan senyum. Aku pernah sakit, aku pernah marah, tapi aku tidak pernah menyesal. Malam haji itu tidak hanya mengungkapkan ketidakjujuran, tapi juga mengungkapkan kekuatan maaf dan kebenaran yang lebih besar. Rumah tanggamu tidak sempurna lagi, tapi lebih jujur. Dan itu lebih berharga dari semua hal. Ryan mengangguk, dan dia merasa lega sepenuhnya. Dia telah menemukan kesucian yang dia cari di Makkah. Bukan hanya kesucian dari ibadah, tapi juga kesucian dari kebenaran dan maaf. Dan dia tahu bahwa dengan bantuan Salsabila dan Tuhan, dia akan bisa menjadi suami dan ayah yang lebih baik.